Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Ariyanti dari kelas Biologi A. Di sini saya sedikit menjelaskan review dari jurnal Sistem Indra dengan judul Penggunaan Ikan Tembang atau Sardinella gibosa sebagai umpan pada atraktor umpan vertikal terhadap hasil tangkapan bagan apung. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk membandingkan komposisi hasil tangkapan bagan apung dengan penggunaan umpan vertikal dengan bagan apung kontrol. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan umpan vertikal terhadap jumlah total hasil tangkapan bagan apung. Dan yang ketiga, untuk menentukan frekuensi howling bagan apung. Adapun pengertian dari bagan apung. Bagan apung merupakan peralatan berupa alat tangkap pasif yang termasuk dalam klasifikasi jaring angkat dengan cara pengoperasiannya yaitu menaikkan dan menurunkan jaring. Bagan apung sering digunakan nelayan pada malam hari dengan bantuan lampu sebagai atraktor atau sering disebut dengan light fishing. Lampu-lampu tersebut digunakan oleh nelayan untuk menarik perhatian ikan yang dimana ikan tersebut memiliki sifat fototaksis positif. Penelitian bagan apung di lapangan, faktanya belum ada bagan apung yang menggunakan umpan sebagai atraktor. Akan tetapi, proses penangkapan ikan dengan penangkapan alat tangkap pasif lebih mudah menggunakan umpan. Hal tersebut dikarenakan umpan yang digunakan menimbulkan bau yang dapat menarik indera penciuman ikan. Indera pencium yang dimiliki oleh ikan diduga dapat merangsang kandungan asam amino yang terdapat pada umpan. Umpan yang dimaksud dapat berupa ikan curah yang diantaranya yaitu ikan teri, udang rebon, tembang, dan ikan pepetek. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental fishing atau uji coba langsung di lapangan melalui kegiatan operasi penangkapan ikan. Penelitian dilakukan menggunakan dua bagan apung, yaitu bagan apung kontrol dan bagan apung perlakuan. Bagan apung kontrol adalah bagan apung nelayan tanpa umpan, sedangkan bagan apung perlakuan adalah bagan apung nelayan dengan penambahan perlakuan berupa umpan vertikal. Data yang diambil merupakan data primer yaitu dengan observasi langsung di lapangan. Data primer yang akan diambil yaitu waktu setting dan howling alat tangkap bagan apung. Lalu ada jumlah total setting dan howling per trip. Ada juga jenis ikan yang tertangkap dan berat total hasil tangkapan. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan trip sebanyak 20 kali pengulangan. Parameter lain seperti suhu perairan, arus, gelombang, cuaca, dan kecepatan penarikan jaring diasumsikan sama. Operasi bagan apung dilakukan antara pukul 6 sore sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan waktu setting pertama sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Data hasil tangkapan dibedakan menjadi dua periode waktu, yaitu pukul 6 sore sampai 12 malam waktu Indonesia Barat dan 12 malam sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan komposisi ikan hasil tangkapan bagan apung merupakan analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan untuk menentukan frekuensi howling bagan apung yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Uji ini dilakukan terhadap frekuensi howling dengan apung, howling bagan apung perlakuan dan bagan apung kontrol. Hasil yang didapatkan yaitu menunjukkan bahwa hasil tangkapan bagan apung yang dioperasikan sebanyak 20 kali ulangan memperoleh 19 jenis hasil tangkapan dengan 5 jenis ikan dominan yang tertangkap yaitu ikan tembang, ikan nisong, ikan pepetek, dan ada juga ikan semar dan cumi-cumi. Berdasarkan eksperimental fishing yang dilakukan bahwa penggunaan umpan secara vertikal berisi ikan tembang berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan bagan apung dan frekuensi howling bagan apung perlakuan dengan berjumlah 82 kali. Frekuensi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan bagan apung kontrol yang hanya berjumlah 50 kali.
Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Penulis memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari dilakukannya penelitian dan penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu kekurangannya, hasil penelitian penunjukkan perlunya mempertimbangkan penggunaan umpan vertikal yang berisi ikan tembang sebagai alternatif atraktor umpan pada perikanan bagan sebagai implementasi paket teknologi alat bantu penangkapan tepat guna. Serta diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan alat bantu elektronik untuk pendeteksian keberadaan ikan pada settable area yang dekat dengan atraktor umpan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.